Halo guys, welcome to Umtar, umum kita bentar. Masih dengan toko yang sama nih, ada Nasyala, Tiara, dan aku sendiri, Natasha. Ya, tapi kenapa namanya masih Umtar? Yang bikin podcast malas bikin judul lagi nih mah, jadi pakai Umtar episode 2 aja. Juga kita bakal bahas tentang hal-hal yang umum nih, yang sering terjadi di sekitar kita. Jujur banget ya, kali ini kita mau bahas apa sih? Oke, di podcast kali ini kita bakal spill tentang keberanian seorang pahlawan wanita nih. Kalian pada tahu nggak itu siapa? Keberanian seorang pahlawan wanita. Oh, Kartini kan terkenal banget soalnya karena keberaniannya itu. Ada filmnya juga kalau nggak salah sih. Yaps, kita bakal bahas sosok Kartini, wanita hebat yang berjuang untuk pendidikan dan emansipasi wanita di Indonesia. Yang udah terkenal banget deh pokoknya, terutama dalam aksinya menyuarakan suara kaum perempuan saat itu. Nah, benar banget nih, Kartini ini menjadi simbol perjuangan dan keberanian dalam menghadapi konflik ketidaksetaraan gender pada zamannya. Tapi yang masih menjadi pertanyaan itu tentang bagaimana ketidaksetaraan tersebut terjadi pada masa Kartini dan apakah masih terjadi hingga sekarang. Nah, ketimpangan gender pada masa Kartini kala itu jadi dalam hal akses pendidikan. Saat itu, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum priai saja, sementara perempuan dianggap hanya cocok untuk memenuhi peran domestik, seperti menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak, dan tidak seharusnya nih terlibat dalam urusan publik atau pendidikan yang lebih tinggi. Bener banget, Kartini sendiri bahkan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan formal karena keterbatasan yang ada pada zamannya. Namun semangatnya untuk belajar itu nggak pernah padam. Tapi bukannya ini menjadi suatu ketimpangan sosial ya, terutama dalam pendekatan fungsionalis jika berbicara mengenai ketidaksetaraan gender pada masa Kartini. Nah, teori ini menyatakan bahwasanya nih, ketimpangan sosial ini merupakan hasil dari perbedaan fungsi yang dijalankan oleh individu-individu dalam masyarakat dan dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam hal distribusi sumber daya dan kesempatan. Ketidaksetaraan gender pada masa Kartini mungkin dianggap sebagai suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan sosial. Kaum priai yang mendapatkan pendidikan dan memiliki akses ke berbagai bidang pekerjaan dianggap memegang peran penting dalam menjaga struktur sosial yang ada. Tapi kalau kita lihat dari perspektif lain, ketidaksetaraan gender justru menjadi penghambat bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam hal pendidikan dan pekerjaan, kita malah kehilangan potensi besar yang bisa diberikan oleh setengah populasi kita sebagai perempuan. Nah, bener banget nih. Terus bagaimana ya kalau di masa sekarang? Apakah ketidaksetaraan gender masih ada di masa sekarang? Sayangnya iya, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa perubahan sosial yang signifikan. Namun, ketidaksetaraan masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Masih banyak masyarakat yang mempertahankan norma-norma patriarki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Meskipun ada kemajuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, namun masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan, hingga partisipasi politik. Bahkan dalam dunia kerja nih, perempuan masih sering mengalami kesulitan dalam meraih posisi yang sama dengan laki-laki meskipun memiliki kualifikasi yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya bias dan stereotip gender yang masih mempengaruhi proses seleksi dan promosi di tempat kerja. Perempuan seringkali dihadapkan pada ekspektasi yang lebih tinggi untuk membuktikan kemampuan mereka, sementara laki-laki cenderung lebih mudah untuk dianggap kompeten tanpa harus membuktikan hal yang sama, serta adanya kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja. Yaps, meskipun telah ada undang-undang yang melarang diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin, kenyataannya masih banyak perempuan yang mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki kualifikasi dan pengalaman kerja yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya nyata untuk menjamin upah yang adil bagi perempuan di tempat kerja. Kesenjangan upah ini juga dapat berdampak pada ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang mendapatkan upah lebih rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi seperti tabungan, investasi, dan kepemilikan aset. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, serta berpotensi memperkuat siklus kemiskinan. Nah, dalam hal ini, peran pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara bagi semuanya. Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan dunia kerja yang lebih adil dan setara bagi perempuan maupun laki-laki.
Dan media sosial serta teknologi seringkali menjadi wadah untuk menyuarakan ketidaksetaraan gender dalam bentuk diskriminasi. Contohnya, stereotip gender mempersempit peran perempuan dan laki-laki. Perempuan sering digambarkan sebagai seseorang yang lemah dan cocok hanya untuk peran tradisional seperti ibu rumah tangga. Sementara laki-laki digambarkan sebagai seorang yang dominan dan lebih mampu dalam karier. Stereotip ini merugikan tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki yang terkekang dalam eksplorasi identitas maupun pelecehan gender seperti cyberbullying yang memberikan dampak psikologis serius seperti menurunkan harga diri dan kecemasan. Sungguh menarik jika kita lihat bagaimana ketidaksetaraan gender masih relevan dalam konteks zaman sekarang, meskipun dengan dinamika dan tantangan yang berbeda. Hal ini juga menunjukkan bahwa teori fungsionalis tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kompleksitas ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang dilihat dari keberadaan stereotip gender dan pelecehan gender ini yang masih menjadi masalah yang relevan dalam konteks zaman sekarang. Ya, meskipun dengan bentuk dan tantangan yang berbeda. Namun, semangat perjuangan Kartini harus tetap menginspirasi kita untuk terus berjuang dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua. Kartini menilai bahwa pengetahuan yang diperoleh seseorang merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan bagi individu maupun sekelompok orang, dan memiliki harapan yang sangat dalam bagi kaum bumi putra untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Kartini sendiri, habis gelap terbitlah terang. Kita harus terus berjuang hingga mencapai kemerdekaan dan kesetaraan yang sejati. Jadi dari apa yang semua kita bahas, kita semua ini setuju ya bahwa perjuangan Kartini ini belum selesai sama sekali, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Kita harus terus berjuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin ataupun gender. Benar banget apa yang dibilang Tiara. Harapannya kita bisa terus menjunjung nilai tinggi kesetaraan gender agar bisa membangun masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Episode kali ini. Sekian dari aku Rashela. Aku Tiara. Dan aku Natasha. Kami pamit undur diri and stay Stay unpar. unpar.